Horas Medan hadir, Medan, Medan, Bandung. Wah, terus tambah masuk Pekalongan, Tangerang, Bekasi. Sudah 150.000. Cat, waduh, cepet sekali catnya sampai nggak bisa baca nih. Saking banyaknya nih yang masuk nih. Salam, selamat malam semuanya. Oke, langsung aja perkenalan ya. Nama saya Fai. Nama lapak saya Fai Lights. Itu lapak baru saya. Saya ada beberapa lapak. Ya. Saya jual bermacam. Setiap lapak saya jual macam-macam barang. Untuk sebenarnya online saya sudah mulai dari 5 tahun yang lalu. Namun bergabung dengan Bukalapak, alhamdulillah bisa gabung dengan komunitas Bukalapak itu Januari 2016. Ya, dari bergabungnya dengan komunitas itu eh, banyak hal yang saya tahu, banyak hal yang saya dapat, akhirnya sampai bikin 5 lapak dengan jualan yang berbeda-beda. Ya, karena di situ kita bertemu dengan macam-macam eh, pelapak yang jual berbagai macam barang yang berbeda-beda ya. Di situ sih saya sukanya di komunitas Bukalapak. Dan saya hadir di sini pun karena komunitas Bukalapak dikasih kesempatan untuk bisa sharing-sharing pengalaman selama saya berjualan di Bukalapak. Sebelumnya saya kerja selama 8 tahun di sebuah kafe. Terakhir saya sebagai operational manager dan memutuskan untuk berwira swasta dengan online ya. Eh, Saat ini kalau saya ketemu orang, ketemu saudara baru ditanya kerja di mana? Saya usaha. Saya punya 5 toko. Wah, keren ya 5 toko ya. Saya punya 5 toko online. Jadi jangan sepelekan masalah online ya. Karena setiap toko online pun juga harus punya stok. Stok itu juga harus mengeluarkan biaya. Jadi nggak ada bedanya dengan toko biasa. Itu sih ya untuk perkenalan. Jadi nanti saya akan berbagi sedikit tips eh, dari beberapa pertanyaan teman-teman juga mengenai fitur-fitur Bukalapak, terutama premium account, basic, apa sih kelebihannya, apa sih keunggulannya, apa sih manfaatnya, itu nanti akan saya jelaskan. eh jadi di di setiap lapak saya berbeda-beda ya, yang saya unggulkan. Ada yang menggunakan basic, ada yang menggunakan profesional. Oke, oke, kali ini saya akan membahas sesuai tema hari ini, yaitu optimalisasi fitur Bukalapak ya kan, dan memanfaatkan tips triknya supaya gimana sih jualan kita laris ya. Jadi pertama saya jelaskan, bentar. Di Bukalapak itu ada sebenarnya ada banyak macam fitur yang bisa kita gunakan, yaitu salah satunya basic dan profesional akun. Di dua fitur ini ada perbedaannya ya, karena harganya juga berbeda ya. Kelebihannya juga ada. Jadi kalau basic, saya dari 5 lapak, 4 lapak menggunakan basic, satu menggunakan profesional akun. Kalau orang bilang apa nggak terlalu mahal biayanya? Kalau saya bandingkan saya dulu buka toko, 1 bulan saya harus ngeluarin 4 juta. Belum biaya listrik, ongkos bolak-balik dari rumah ke toko, belum karyawan dan lain-lain. Sedangkan dengan 5 lapak saja saya bisa menggunakan mungkin maksimal nggak sampai 3 juta. Itu pun hasilnya bisa 3 kali lipat dari toko offline gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai fitur yang saya gunakan. Bentar, saya akan ada slide. Di depan Om dan Tante, ini saya menggunakan lapak saya yang menggunakan fitur profesional. Sebelah kiri ini push semua barang, dan sebelah kanan adalah promote push semua barang. Kalau
sekarang yang jadi lapak utama saya adalah lapak ini. Setiap pagi saya selalu menggunakan promote push semua barang. Kenapa? Karena dari promote push semua barang, saya bisa lihat mana saat ini barang yang lagi diminati atau banyak yang lagi dicari sama orang. Ya ini salah satu contohnya ya. Saya biasanya masang cukup per 200 saja per klik. Itu saya pasang setiap hari. Karena otomatis akan berhenti ketika saldo yang kita pasang habis. Kalau saya setiap masang promote push nggak terlalu banyak. Ya mungkin om tante bisa lihat saya cuma pasang 22.000. Biasanya 22.000 itu, tapi saya juga target setiap pasang promote push itu harus menghasilkan ya. Karena saya bisa ngambil di situ dari view-nya, dari peminatnya, itu menurut saya aset. Suatu saat itu mungkin hari itu dia melihat tapi tidak beli, tapi dia memfavoritkan barang kita. Itu saya kira adalah aset. Kenapa saya pasang 22.000? Ketika 22.000 ini kita tidak bisa memastikan lamanya. Kadang kalau trafficnya lagi kenceng bisa sampai 5 menit 10 menit juga habis. Nanti saya biasanya mantaunya di sini. Di riwayat promote push per klik. Nanti di sini saya mulai analisa dari promote push sekaligus yang saya pasang, mana sih yang banyak dominan diklik orang. Ketika budget promote push otomatis saya habis, maka barang-barang yang banyak diklik orang itu yang saya push. Nanti ada analisa lagi, kenapa kok ketika tidak terjadi closing, saya pasti akan perbaiki foto, deskripsi, harga. Yaitu namanya untuk analisa ya. Dan promote push otomatis ini hanya ada di profesional akun. Untuk basic belum ada. Basic hanya push biasa. Kelebihan basic dia juga, kenapa 4 lapak saya menggunakan basic, karena saya membutuhkan untuk rekapan penjualan. Ya, kita mulai belajar disiplin ya. Meskipun penjualan sedikit, lapak masih kecil, tapi kita harus mulai dari yang kecil, yaitu kita harus disiplin masalah masalah akuntansi, misalnya keuangan, penjualan dan lain-lain pengeluaran. Itu sangat penting. Biasanya orang-orang yang memulai online tidak membutuhkan, merasa belum penting, nanti aja kalau udah gede, nanti aja kalau udah mulai orderannya banyak, yang ada nanti malah kewalahan. Kalau kita mulai disiplin, mulai dari kecil kita sudah disiplin, otomatis nanti ketika besar itu akan ikut, pasti selalu ikut ya. Oke, mungkin itu gambarannya untuk promote push. Ini ya, ini om bisa set kelebihannya profesional akun promote push. Yang sering ditanyakan ke saya adalah, rugi pasang promote push habis 20.000 50.000 tidak menghasilkan. Ini istilahnya sama kayak kita lagi mancing kan, udah pasang umpan, ketika ikannya mau makan pancingnya ditarik, nggak jadi. Karena apa? Sekali gagal udah nggak mau nyoba lagi. Padahal yang seperti saya bilang, ketika itu tidak closing berarti kita harus analisa apa sih yang salah. Contohnya seperti ini. Tips yang akan saya bagikan adalah, sebelum kalian om dan tante menggunakan fitur ini, yang harus diperbaiki adalah produk. Produk ya. Om dan tante bisa lihat di sini seperti yang saya, alat pembersih debu. Di kanan dan bawah semua gambar sama. Jika pada saat masang promote push kita sama dengan gambar yang berikut ini, tidak terlihat istimewa. Kenapa sih? Kuncinya adalah pada saat mau masang promote push atau push, harus diperbaiki adalah iklan produk kita, terutama foto. Karena online itu orang tidak melihat secara langsung barang yang akan dia beli, tapi kita seolah-olah menceritakan, ini loh yang barang yang kita jual. Dari gambar yang saya kasih aja om bisa melihat apa sih kegunaan ini, alat pembersih debu ini, dari gambar di bawah dan di atas ya. Punya saya yang di nomor 3 ini tengah-tengah. Ini karena saya pasang promote push. Ini kalau klik alat pembersih debu pasti dia di atas. Oke, ini gambar keduanya. Selang air. Sama.
Baris kedua gambarnya sama semua. Tidak, kalau menurut saya, kalau saya sebagai pembeli saya bingung. Apa ini maksudnya kok selang berdiri gini? Gini, tidak dijelaskan dengan, karena sekali lagi saya bilang bahwa online kita menjual gambar. Bagaimana orang tertarik pada saat pertama kali dia melihat iklan gambar kita? Seperti itu. Oke, mungkin ini contohnya ya. Oke, sorry sedikit. Jadi intinya dari fitur-fitur tersebut, pertama adalah perbaiki foto produk kita. Foto produk, sekali lagi bahwa kita menjual gambar. Beda kalau kita di toko offline, orang langsung megang, langsung tahu produk yang akan dia beli. Tapi kalau dengan online, seolah-olah kita menjelaskan kepada mereka melalui gambar. Cukup sekali lihat gambar, mereka tertarik. Seperti itu. Jadi fitur itu tidak akan berguna jika uh, produk produk yang kita pasang kurang menarik. Jadi memang harus disupport dengan foto gambar dan deskripsi yang jelas. Gitu. Oke ya, sorry agak gangguan tadi. Jadi intinya eh, saya nggak pernah takut, nggak pernah merasa rugi ketika saya mengeluarkan budget banyak untuk basic atau proporsional akun, karena menurut saya itu sangat membantu sekali. Ketika Om dan Tante sudah bisa merasakan hasilnya, ketika memasang iklan 50.000, 100.000 tidak menghasilkan, itu rasanya ya seperti biasa, karena balik lagi menurut saya bahwa itu adalah aset. Kalau Om bisa lihat nanti setelah pasang iklan yang Om push atau pasang promote push, pasti secara viewer dan peminat akan bertambah. Dan itu yang menurut saya jadi aset. Mungkin bukan saat ini closingnya, tapi mungkin nunggu gajian atau 2 hari lagi, atau dia masih belum sempat untuk transfer, tapi mereka sudah memfavoritkan produk yang sudah kita pasang push ya, gitu. Jadi jangan pernah takut, bahwa itu seperti intinya, ketika kita mengeluarkan sedikit ya wajar kita dapat dikit, tapi kalau sudah mengeluarkan banyak tapi tidak menghasilkan banyak, berarti ada yang salah. Itulah balik lagi bahwa kita perlunya analisa. Dulu saya paling tidak percaya yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang paling sering adalah jam berapa sih bagusnya pasang push atau promote push. Kalau saya dulu cuek, pokoknya yang namanya rezeki nggak kemana, ya udah push push aja, sesempatnya aja, mau malam kayak mau tidur kayak bangun pagi kayak terserah. Tapi setelah saya pelajari ternyata setiap produk itu berbeda-beda karakternya, karena seperti lapak saya, beberapa lapak saya ada yang laku dengan barang yang sama. Di lapak A nggak bisa laku, di lapak B bisa laku. Oh ternyata di lapak A cukup dengan menggunakan push, dan di lapak B harus dipromot push karena saingannya banyak, atau mungkin produknya produk apa ya, fast moving, barang yang banyak dicari, dan itu pasti akan banyak. Jadi jangan pernah takut sih menurut saya, pelajari karakternya. Kalau saya ditanya jam berapa bagusnya pasang push, Om dan Tante yang tahu karakter barang apa yang Om jual, gitu. Jadi antara lapak Om dan Tante dengan saya kemungkinan banyak beda. Mungkin punya Om bisa di malam hari, contohnya kan seperti hobi dan lain-lain itu ada di malam hari. Sedangkan fashion bisa di pagi hari. Untuk secara logikanya misalnya kalau produk-produk untuk ibu-ibu rumah tangga, pagi mereka nggak mungkin lah buka-buka ngurusin anak sekolah, suami mau kerja dan lain-lain. Jadi kita harus belajar mengenal karakter barang yang akan kita jual, gitu. Jadi intinya tetap analisa terus, jangan pernah sekali pasang gagal udah nggak mau coba lagi.
Itu sih menurut saya. Jadi eh, tetap bahwa kita harus analisa bahwa semua barang yang dijual itu pasti laku, tergantung kita bagaimana mengelolanya dengan baik. Yaitu tadi, intinya adalah gambar, balik lagi gambar. Kalau Om dan Tante bisa lihat lapak saya, semua gambar saya meskipun itu barang fast moving, mungkin dari pencarian itu bisa sampai 100 200 halaman, kemungkinan tidak ada yang sama gambar saya karena saya mengutamakan itu. Saya bikin iklan aja bisa 1 jam, bukan 1 jam bikin 100 iklan, tapi 1 jam saya satu iklan. Itu pun kalau jadi. Karena saya harus melihat dulu, menganalisa bahwa ngerti nggak sih, kira-kira sampai nggak ya orang-orang ini iklan yang saya jual dengan harga segini, masuk akal nggak sih? Gitu. Jadi kelebihan-kelebihan apa, kalau kendalanya masalah edit foto dan lain-lain, saya manual, sorry, saya otodidak, saya tidak punya basic untuk di fotografer, di desain, tapi semua itu kebantu sama Mbah Google. Yeah. Mbah Google itu mau tanya apa aja bisa, mau bikin foto kebalik bisa, mau bikin foto muter-muter bisa. Jadi sebenarnya nggak ada kendala untuk memulai sesuatu hal yang baru. Intinya mau belajar apa enggak gitu. Karena kendalanya saya nggak bisa Om, saya gaptek Om. Sama, saya juga seperti itu dulu. Tapi dengan kemajuan teknologi cukuplah tanya Mbah Google. Mbah Google itu sakti kok. Mau tanya apa aja banyak. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Apalagi kalau sudah di komunitas, wah pasti banyak lah yang mau ngajar-ngajarin. Jadi intinya seperti itu ya. Kegunaannya eh, fitur-fitur tersebut. Ada lagi mungkin fitur profesional akun yang mungkin banyak orang belum tahu, yaitu untuk profesional ada satu fitur di mana Om dan Tante bisa, jika ingin belajar dropship atau memulai bingung nih gimana ya mau jual barang apa yang cepat laku, Om bisa memanfaatkan fitur filter masuk ke lapak yang feedbacknya banyak, yang penjualannya laris. Om tinggal klik semua barang, kemudian Om filter barang terlaris di lapak tersebut. Itu sangat membantu banget buat gambaran kira-kira untuk memulai online saya harus jual apa, seperti itu sebagai gambaran. Itu salah satu fitur Bukalapak khususnya di profesional, mungkin banyak yang belum tahu, sedangkan itu yang sebenarnya paling mahal kalau menurut saya ya. Kedua, promote push otomatis. Promote push otomatis itu, saya di situ belajar bahwa dari 200 produk yang saya pasang, hari itu apa aja sih yang orang lihat, apa sih yang orang lagi cari, karena kita tidak pernah tahu dibandingkan kita pasang promo tuh satu-satu. Misalnya ada 100 barang, kita pasang 10 item yang itu menurut feeling kita akan dilihat orang, tapi belum tentu. Dengan adanya promo push otomatis, semua barang Om dan Tante itu akan otomatis ke push. Nah, dari situ makanya tadi saya seperti slide yang saya jelaskan, kita beranalisa di situ. Oh, produk ini tinggal diajar push, 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 push. Ada closing, push, push, push. Kalau pada saat pasang promote push otomatis itu langsung closing dengan beberapa penjualan, saya biasanya langsung nambah 20 lagi. Misalnya, oh closing lagi 3, tambah lagi 20. Ketika itu lama, ya udah saya stop, mungkin ya sudah sampai situ. Karena eh, perputaran jamnya juga sudah berbeda, mungkin kesibukan orang juga beda. Jadi selalu belajar untuk mengenal karakter lapak aja sih. Intinya seperti itu. Eh, Kalau yang dari tadi saya sebutkan adalah kelebihan dari professional push ya. Bagaimana dengan kendala saya ini baru memulai online, 250.000 itu mahal. Sebenarnya nggak mahal kalau kita bisa mengejar omset lebih dari itu. Itu akan terasa kecil dan sangat murah ketika omset yang Om dan Tante dapatkan berlipat-lipat dari itu. Jadi ya seperti jangan menyerah sebelum perang. Kalau udah nyerah dulu ya nggak bakal tahu. Jadi intinya coba aja dulu, nggak masalah. Apalagi ke sekarang Bukalapak berbaik hati sekali, ya kan?
untuk om dan tante yang pas buka dompetnya kosong bisa loh kita pinjam untuk beli push 100.000. Wah itu sangat membantu sekali. Ketika saya pagi tarik dana nih, saldo dompet habisin, ngutang. Utang 100.000 buat beli push. Otomatis akan dipotong ketika transaksi sukses. Nah, itu. Dan baru-baru ini lagi, untuk om dan tante jangan lupa usahakan online buka lapaknya melalui PC ya. Di situ biasanya ada uji coba untuk profesional akun 7 hari. Dapat gratis eh promote push 20.000 kalau nggak salah. Itu semua lapak saya yang basic-basic udah nyoba dan alhamdulillah sangat menghasilkan. Ya, kenapa saya bicara seperti ini karena sudah ada hasilnya ya. Saya bukan dari orang Bukalapak, saya pelapak, bukan apa karena seperti kakak saya bilang bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu sih. Dan kelebihannya di komunitas Bukalapak seperti itu, sharing, berbagi tanpa batas karena mereka bukan saingan. Karena udah balik lagi rezeki sudah diatur. Om dan tante mungkin bisa contoh jualan saya, tapi belum tentu itu bisa laku. Saya juga bisa contoh jualan om dan itu juga belum tentu bisa laku. Karena balik lagi rezeki sudah diatur. Ada lagi kata-kata yang rezeki nggak bakal, yang namanya rezeki nggak bakal kemana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana ya rezeki nggak bakal datang. Seperti itu ya intinya. eh Terakhir yang saya tegaskan lagi bahwa mungkin Om dan Tante yang sudah pernah punya toko offline, ketika Om beralih untuk menggunakan fitur ini, pasti akan bisa merasakan perbedaannya, ya. Dari mahalnya sewa toko, apalagi kalau saya pribadi hampir 3 tahun ini toko offline sudah mulai sepi ya. Semua lari ke online. Bukan berarti di mall nggak ada yang jualan, ada. Cuma presentasinya ketika ketika kita lebih mudah untuk berbelanja, ngapain kita repot-repot harus ke mall kayak ini pas butuh barang cepet. Dan ini sangat membantu sekali sih. Saya ingat teman saya ketika mau mulai online, dia berkata, dia tanya apakah ada jaminan untuk jualan online. Dia bilang gitu, dia memastikan lagi ketika dia ingin berjualan online. Saya bilang, mungkin ini apa ya, kalau saya bilang takdir ya ketika kamu bertanya sama saya, karena saya sudah jalanin ini 4 tahun. Dan buktinya yang di depan matamu, di depan kamu ini masih, kalau dilihat ya bisa dilihat sendiri lah gimana sih hasilnya seperti apa. Jadi saya nggak usah jelasin panjang lebar, kamu bisa lihat saya sekarang seperti apa, seperti itu. Jadi sangat beruntung karena saya sudah menjalani 4 tahun, kamu akan memulai. Dan pas bertanyanya sama saya yang sudah jalanin 4 tahun. Jadi jangan ragu lah, jangan pernah ragu. Intinya mau nggak sih, keluar dari zona nyaman. eh Kendalanya kalau pertama kali saya sering ketemu orang-orang yang ingin belajar online adalah barang, modal. Sedangkan seperti webinar sebelumnya yang dikatakan sama Om Tamam, intinya mau apa enggak? Kalau mau pasti kamu akan berusaha semaksimal mungkin. Nggak tahu itu minjem saudara, minjem teman, minjem atau nggak punya barang tapi kenal tetangga yang punya barang, dia nggak bisa online, itu bisa dijualin. Banyak hal, banyak cara yang intinya tidak membuat kita berhenti untuk berusaha. Balik lagi kemauan, mau nggak, mau nggak, mau nggak. Seperti saya sering bilang bahwa pada diri saya sendiri bahwa tidak ada usaha, tidak ada kerja keras yang sia-sia. Mungkin bukan sekarang, tapi akan dirasakan 2 minggu lagi, bulan depan, dan lain. Tinggal kita gimana fokus, tetap percaya bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Kalau mungkin karena jalan orang sudah ditentukan masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, harus ada yang melalui proses seperti itu. Eh, Balik lagi ke inti yang tadi bahwa jika Om dan Tante
ingin jualannya cepat, kuncinya yaitu tadi satu, sebelum menggunakan fitur-fitur Bukalapak, yang harus diperbaiki adalah foto produk, deskripsi, kemudian dan inti paling utama adalah fast respon. Ketika Om like sedang sibuk, jangan pernah memasang promote push atau push pada saat Om eh, sibuk, karena itu akan percuma. Ketika orang respon dengan apa yang kita pasang, mereka tanya tanya tanya, nggak ada yang jawab, pasti akan lari. Kecuali kalau Om dan Tante sudah punya karyawan, pegawai, oke. Okay. Tapi kalau kita masih sendiri, supaya itu tidak sia-sia, standby. Benar-benar sibuk, fokus, karena butuh fokus. Kadang-kadang orang nanya apa, jawabnya apa. Knowledge, pengetahuannya ini kadang macam-macam. Kita ngopi-ngopi pas masang gambar asal-asalan, ketika ditanya, ini fungsinya apa? Kita nggak bisa jawab, orang jadi ragu. Banyak faktor yang membuat tidak terjadinya closing gitu loh, mulai dari fast respon itu intinya, ya kan. Foto produk udah bagus, promote push ketika orang ketik udah paling atas, ketika orang tanya klik nggak dijawab, ya udah pergi. Ketika mau jawab 2 jam kemudian, maaf kan sudah beli di lapak sebelah gitu. Inti dari online ini sebenarnya fast respon, seperti itu, ramah. Jadikan bahwa bahwa pembeli itu adalah teman. Kata-katanya seperti contohnya aja, ketika orang menanya gun ready, saya punya template sendiri yang biasanya saya copy paste ya, karena ketika pasang promote push itu banyak banget yang meskipun kita udah pasang di deskripsi, di catatan pelapak, tapi banyak saja pembeli-pembeli baru yang masih tanya ready apa enggak, eh, karena mungkin mereka baru belajar, dan menurut saya itu adalah aset. Ketika ada orang pertama ingin beli, ketemu pelapak yang jawabnya ketus, jutek, next dia nggak akan, malas lah beli buka lapak, nggak pas respon, nggak gini-gini. Sedangkan kalau kita semua masing-masing pelapak punya jiwa bahwa mereka adalah teman, mereka adalah aset, calon aset kita ke depannya, kita semua bisa jaga, enak. Image, kalau saya bilang ini tempat mencari sandang pangan kita ya, kalau nggak dijaga ya mau gimana gitu loh. Ketika yang lain sudah oke, ketemu beberapa yang kurang oke, karena global sih kalau orang bilang, sama seperti satu pelapak yang bermasalah, orang komplainnya bukan nama lapaknya, biasanya buka lapak. Malas belajar di buka lapak, dan itu bukan merugikan buka lapak saja, merugikan pelapak-pelapak lain, karena kita juga bergantung di situ gitu loh. Jadi intinya kita harus menjaga customer, calon-calon orang-orang yang ingin atau baru ingin belajar belanja online. Kita kalau bisa kita tuntun, kita ajarin. Mereka kadang-kadang tanyanya kan aneh-aneh, transfernya belum belum bayar udah tanya kapan barangnya nyampe, ya kan, perkiraan berapa hari. Menurut saya sih itu adalah aset. Ketika mereka sekali sudah berhasil dan mendapatkan kepuasan berbelanja yang mudah, aman, terpercaya, otomatis mereka akan mengajak yang lain, besok yang lain. Sama saya, karena saya merasakan dengan diri saya sendiri. Saya belanja di Bukalapak ya baru berapa kali, tapi saya sering menyarankan orang, karena mudah loh ternyata belanja gini, nggak usah kemana-mana, tinggal klik-klik search menurut apa yang kita cari, udah ketemu. Biasanya kayak gitu sih saya melihatnya. Sama-sama juga jaga bahwa calon-calon pembeli baru ini adalah aset buat kita semua. Kita berikan servis yang terbaik buat mereka, supaya mereka juga nantinya kedepannya juga akan memudahkan kita kalau sudah terbiasa belanja. Tinggal gak usah pakai tanya, langsung klik 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 gitu, kita kirim 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 seperti itu ya. Oke Om, Om Tante, sekarang kita mulai tanya jawab ya. Tante Nisa ya, dan untung dan biaya push hampir sama, ada tips penjualan lebih banyak? Ya tipsnya seperti itu tadi saya bilang, ketika pada saat
tante tidak menggunakan push itu tidak closing, harus diperbaiki adalah yaitu gambar, mungkin harga. Kalau saya selalu masang harga di tengah-tengah, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, ya kan? Dan rata-rata saya juga pasang barang-barang saya itu di atas 30% untungnya ya. Jadi ketika seperti saya bilang, saya pun sama meskipun saya bisa penjualan yang mungkin belum rezeki gitu. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah untuk berhenti untuk mencoba ya. Tetap aja gitu. Oke, berikutnya ada Irwan Firmansyah ya. Idealnya ambil keuntungan berapa persen dari harga barang Om? Kalau saya udah ngedit foto, seperti saya bilang, saya bikin iklan aja bisa 1 jam, ya kan? Saya nggak mau ngambil untung sedikit. Maksudnya yang satu bahwa foto packing dan lain-lain, saya maksimal 30%. Dan orang eh, tidak akan merasa rugi membeli barang, harus diimbangi dengan packing yang bagus, fast respon. Itu sih intinya. Ketika dia membeli dengan barang mahal tapi packingnya asal-asalan, pasti besok feedback negatif. Seperti itu ya. Oke, ini ada Om kalau jawab pakai dari nih Fasya. Om kalau jawab pakai admin atau sendiri? Saya biasanya jawab sendiri, tapi saya sudah punya template. Kalau saya lagi di luar, saya menggunakan auto text. Kebetulan kalau di iOS kan ada auto text, mungkin di Android juga ada auto text. Jadi sangat simple menjelaskan bahwa ketika orang tanya ready, saya selalu jawab eh, barang stok aman, barang ready, siap untuk diorder. Silakan baca deskripsi iklan untuk lebih detailnya agar tidak salah order. Seperti itu. Template seperti itu. Jadi kadang juga saya ada tips sendiri bahwa ketika orang bertanya ready, saya cuma jawab maaf kira-kira butuh berapa piece. Ketika mereka jawab, mereka respon, otomatis 80% itu pasti closing. Tinggal kita aja ngomong berapa piece. Biasanya orang sambil kata, "Hei, cuma butuh 1 gun." Gitu. Ya udah, otomatis dengan adanya seperti itu sudah mulai tercipta komunikasi yang baik antara buyer dengan seller. Kadang-kadang kita juga nggak boleh kaku, nggak boleh terlalu arogan, nggak boleh terlalu formal. Ya kita lihat karakter, karena karakter pembeli beda-beda. Ada yang sekali kita bercandain ikut bercanda, ada yang kita seriusin dia juga serius. Jadi kita harus belajar juga sih karakter pembeli. Oke, dari Aldrin, Om bagaimana cara cara tahu tips dalam membuat deskripsi produk? Thanks. Nah, kalau deskripsi produk sama. Intinya kalau biasanya orang copy paste, kita tinggal menggunakan bahasa seperti saya bilang, gimana sih caranya orang sekali dijelasin ngerti. Kadang-kadang kalau yang barang-barang fast moving, barang-barang yang umum, itu di YouTube, sorry, di Google aja banyak. Misalnya banyak barang yang dijual di Google, kita lihat fotonya banyak. Hampir semua rata-rata kata-katanya sama. Tinggal kita edit aja, kita kasih manis-manisannya aja. Stok terbatas atau enggak barang kualitasnya. Kalau bisa sih emang kita real menceritakan bahwa itu kualitas sesungguhnya dari barang tersebut, ya. Eh, Kalau di lapak saya yang satu yang pertama itu kebetulan hari ini baru naik calon juragan, eh, tidak pernah sekalipun dapat feedback negatif karena semua stok ready, eh, packing saya selalu perhatikan dan fast respon. Itu aja sih. Dari Airo, apakah sedekah itu merupakan sebuah solusi untuk menghadapi pembeli yang macet, Om? Sedekah. Kalau sedekah itu sudah pasti, ya sudah pasti. Karena saya juga nggak tahu ya, berbagi sedekah itu banyak hal, bukan dengan materi, bukan dengan uang aja. Kadang-kadang kita share tips, kadang kita di komunitas share-share apa sih yang lagi booming, apa sih yang lagi laku, gimana sih cara berjualan yang bagus. Itu termasuk juga sedekah ilmu. Dan kalau saya pribadi, ketika saya share ke orang lain pengetahuan yang saya baru dapat, otomatis akan menambah daya ingat saya, karena secara nggak langsung saya akan mengulangi itu lagi, mengulangi itu lagi, dan itu jadinya lebih menguasai. Bukan
takut tersaingi sih. Itu sih intinya. Kalau sedekah penting sekali. Oke, dari ACS ya. ACS, sekarang ini banyak pesaing baru di Bukalapak. Bagaimana cara menyiasatinya? Apakah fitur promote push andalannya? Oke, oke. Jadi kalau saya jualan, saya bilang sekali lagi saya nggak pernah merasa punya saingan. Dan saya orang paling males ngintip lapak-lapak yang lain. Kalau saya mau jualan A, ya udah saya jualan A. Saya perbaiki fotonya, saya sesuaikan harganya dengan eh, sewajarnya. Karena menurut saya buang-buang waktu ketika kita lirik kanan, lirik kiri. Ya bolehlah sekali-kali, tapi bukan jadi fokus. Itu hanya sebagai gambar aja. Dan balik lagi, fast respon, gambar yang menarik, penjelasan iklan yang menarik itu salah satu kuncinya. Dan yang harus diingat adalah eh, Bukalapak ini yang lihat bukan satu kecamatan, bukan satu kelurahan, tapi Indonesia. Sama seperti saya selalu cerita, ketika saya mau jual barang misalnya Kandipo, saya lihat nih penjualannya gila nih orang, penjualannya sudah 10.000. Misalnya 1.000 ya, 1.000 produk. Kebanyakan orang mundur, ah nggak usah jualan ini, dia udah jualannya banyak. Pola pikir kita harus rubah. Itu penting. Kita berpikir lagi bahwa 1.000 itu berarti kira-kira masih satu kecamatan. Nah, ini yang lihat Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa jual 1.000 juga. Jadi intinya harus percaya, yakin apa sih yang mau kita jual. Oke, ini dari Teguh ya, Om Teguh. Om ini jual produk fashion juga nggak? Kalau jual bagaimana cara produk fashion yang kita jual mudah menarik perhatian pembeli di tengah produk-produk fashion lain, contohnya clothing yang beraneka ragam. Lapak saya yang pertama itu fashion kebanyakannya. Memang beratnya di fashion itu adalah satu pengambilan foto produk ya. Ketika produk yang kita jual stoknya sedikit, begitu laku foto lagi, apalagi yang saya jual barang-barang nggak umum sih, masih dalam barang-barang import ya, baju-baju import seperti itu. Jadi saya juga masih jalan fashion, cuma persaingannya itu sebenarnya balik lagi fashion. Kalau untuk kita nggak menggunakan push atau promote push pasti tenggelam. Karena kalau Om dan Tante bisa lihat di beberapa slide untuk fashion aja, misalnya kategori baju itu bisa sampai 200 tab. Sedangkan mana mau orang mau buka sampai segitu banyaknya. Nah, itulah keunggulannya push dan promote push. Mungkin dari halaman pertama maksimal 3 halaman lah orang sudah mau. Ketika halaman keempat, kelima udah udah gak konsentrasi, udah capek seperti itu. Jadi keunggulannya sih di situ, harus menggunakan itu. Oke, dari Winnie. Om, saya pernah pasang push dan promote push tapi tidak pernah ada hasilnya. Malah ketika tidak pasang ada order. Itu gimana ya Om? Salahnya di mana ya? Hmm, budget promote push yang terlalu kecil atau push di waktu yang salah? Dari Winnie ya. Seperti saya bilang tadi, ketika kita pasang promote push atau push, Om yang harus analisa adalah viewer dan peminat. Seperti saya bilang awal tadi, mungkin hari ini tidak closing. Mereka hanya jadikan produk kita jadi peminat. Mungkin pada saat gajian atau besok atau mereka sempat baru dijual, itu juga eh, tidak menutup kemungkinan. Tapi ketika produk itu tidak diapa-apakan, itu akan tenggelam di bawah, dan kemungkinan untuk laku itu sangat berat. Karena yaitu persaingan, persaingan yang maksud saya persaingan itu dalam artian banyak, apalagi kategori fashion ya, itu banyak banget fashion seperti itu ya. Jadi kalau bisa jangan berhenti. Kalau pernah laku barang itu harus di push terus, promote push ya. Kalau emang pada saat itu nggak laku atau lama nggak laku, perbaiki foto produknya, cari kira-kira, kadang-kadang kan harga barang itu naik turun. Itu Om juga harus analisa juga sih di situ. Seperti itu ya. Kalau biaya iklan dari Aci ya, dari Aci. Kalau biaya iklan terbatas baiknya pakai promote push atau push. Kalau saya
seperti saya bilang tadi, harus dicoba. Saya nggak bisa yakinin itu. Karena kalau push, apalagi fashion, ketika kita push, misalnya eh, Tante Eci push satu barang. Saya punya banyak push nih. Saya push 100 barang. Otomatis itu dalam 1 detik aja bisa turun ke bawah. Seperti itu. Jadi harus kita pelajari sendiri karakter produk kita ya. Kalau promote push kan harus matching di depan terus. Matching di depan terus sampai budget push itu habis. Seperti itu sih. Jadi harus dicoba dua-duanya sih kalau menurut saya. Karena nanti akan kelihatan karakter itu ada di mana. Seperti itu. Nanti kunci yang saya lupa kasih tahu adalah ulasan produk ya. Usahakan produk Om dan Tante memiliki banyak ulasan produk, bintang-bintang gitu. Seperti yang saya kirim slide tadi, ketika produk itu ada ulasan bintang-bintang itu membantu kita bahwa orang akan lebih yakin lagi membeli produk kita karena situ ada orang yang memberikan ulasan, oh barang ini baik. Bagaimana cara dapetin ulasan itu yang baik? Yaitu tadi, packingnya harus bagus, pas respon, eh, orang akan memberi ulasan ketika mereka merasa puas. Seperti itu, tanpa diminta. Kalau dulu saya selalu minta sih. Kadang ada orang lupa, orang nggak ngerti, saya ajarin. Kak, bisa bantu kami untuk memberikan ulasan produknya? Eh, saya sih bahasanya bahasa yang umum ya. Ya kasih bintang-bintang gitu loh kak, hehehe sambil ketawa-ketawa gitu. Seperti itu sih. Jadi itu ya, ulasan produk sangat penting. Om Jakubs mau tanya kalau kita punya banyak jenis produk, apakah kita harus bikin lapaknya banyak? Eh Kalau dulu saya idealis, saya cukup satu lapak dengan banyak barang, tapi ternyata eh, lambat ya. Tapi dengan banyaknya saya lapak, tapi balik lagi sanggup nggak untuk maintenance itu? Percuma kalau banyak lapak tapi tidak termaintenance ya. Itu juga akan jadi bumerang. Sama, pertama adalah biaya biaya promosi akan bertambah, ya kan? Waktu karena harus ngedit dan upload-upload barang lagi. Jadi intinya komit dulu sama diri kita. Sanggup nggak bikin lapak lagi? Ke maintenance nggak ini? Bakal ke maintenance nggak? Kalau kita udah komit, oke, nggak masalah. Seperti itu. Kayak saya kan 5 lapak saya pegang sendiri. Otomatis emang sangat membuang waktu. eh tapi ya hasilnya pasti ada lah. Seperti itu ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Dari Woodpecker. Om, saya jual barang furnitur. Untuk finishing saya butuh waktu 2 hari. Sedangkan BL kan cuma ngasih batas waktu 2 hari. Ada tips kah biar pembeli nggak mewek? Kalau untuk kasusnya Om Woodpecker ini mungkin nanti bisa ini ya sharing-sharing lagi ya. Karena memang produk yang dijual nggak umum sih. Nanti bisa sharing-sharing lagi ya. Nanti mungkin lewat channel Telegram ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail karena prosesnya akan panjang gitu. Om Jacobs tadi udah ya. Oke, sorry. Sustina, bisa diulang teknik promote pushnya ya Mas? Oke, nanti untuk teknik itunya bisa digabung di channel Telegram ya. Oke, oke. Sebagai penutup saya akan ulangi lagi. Intinya dari webinar malam ini adalah pertama, sebelum Om dan Tante menggunakan fitur premium atau basic di Bukalapak, yang harus Om perhatikan adalah satu, foto produk ya, foto produk. Kalau bisa bikin berbeda dengan produk lain. Bikin orang sekali sekali lihat tertarik. Makanya seperti saya bilang tadi, saya butuh waktu 1 jam untuk bikin satu iklan. Ya, pertama itu karena foto sangat berpengaruh. Ketika Om pasang push promote push, ketika orang klik barang Om sama semua gambar yang lain tidak menarik, itu yang bikin kadang-kadang tidak terjadinya closing karena mereka anggap oh sama semua ini. Seperti itu. Bikin yang berbeda, namun jangan terlalu mencolok. Tapi intinya
berbeda dengan yang sudah ada. Seperti itu ya, foto produk, penjelasan deskripsi iklan, eh, kemudian pastikan pada saat Om masang push atau promote push dalam waktu yang santai. Jadi pada saat ada orang tanya, ada orang ingin tahu lebih detail, mungkin dia karena bayar susah, ada yang malas baca deskripsi, ada yang pengen langsung chat, ada yang detail dan harus baca deskripsi ada. Jadi makanya saya bilang harus siap pas respon sebelum menggunakan itu agar biaya yang kita keluarkan tidak sia-sia seperti itu. Ya, jadi intinya foto produk, deskripsi iklan, terus pas respon. Itu aja sih intinya dari itu. Sebelum closing, pertanyaan yang belum sempat terjawab akan dijawab melalui Telegram channel ya, Om Tante. Nanti mungkin bisa di kan. Kemudian jangan lupa saksikan webinar ke besok Kamis yang ke-14 ya. Tentunya akan lebih menarik lagi, akan lebih banyak lagi yang dibahas. Terima kasih banyak Om dan Tante yang sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya juga masih belajar. Dan untuk Om Tante yang masih bingung di kota masing-masing bisa gabung di grup komunitas ya. Bisa baca-baca juga di forum komunitas ya kan, komunitas bukalapak.com. Di situ nanti Om akan bisa pilih mana daerah-daerah mana, dari daerah mana, dan dari situ akan diarahkan dari tim komunitas. Om akan masuk di masing-masing kota Om berada ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, kita bisa sukses bersama. Intinya mau nggak kita belajar, itu aja sih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.